Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Wibisono dari Pendidikan Sejarah Offering C 2017. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya berjudul adalah pemanfaatan situs prasasti Anjuk Ladang sebagai sumber sejarah di SMAN 1 Sukomoro. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri, pendidikan bisa dikategorikan sebagai yang sudah cukup maju dan bisa bersaing dengan yang lain. Nah, pendidikan di Indonesia sendiri sudah banyak sekali terdapat mata-mata kuliah yang dapat menunjang dapat menunjang apa yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, salah satunya adalah mata pelajaran sejarah. Nah, di sekolah sendiri pembelajaran sejarah lebih kepada eh, pengajaran di kelas, pengajaran formal, dan kurang adanya upaya untuk menemukan hal-hal baru yang ada di luar, kurang mengeksplor apa-apa yang ada di sekitar kita itu. Lalu sebagai pembelajaran sejarah yang lebih inovatif lagi, diperlukan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah sendiri bisa ditemukan di daerah tersebut, karena sumber sejarah itu bisa mencakup ada sumber sejarah lisan, tulis, dan artefak atau bangunan kuno. Nah, sumber-sumber sejarah tersebut kemudian bisa menjadi sumber belajar bagi siswa, karena siswa tersebut dengan adanya sumber sejarah yang banyak itu akan terbantu dalam memahami mata pelajaran sejarah. Nah, saya mengambil penelitian ini di SMAN 1 Sukomoro, karena di SMA ini belum memanfaatkan prasasti Anjuk Ladang dalam pembelajaran. Selama ini pembelajaran hanya sebatas buku teks dan kurang memanfaatkan sumber-sumber lokal. Lalu yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah saya yang pertama adalah bagaimanakah kendala dalam pemanfaatan situs prasasti Anjuk Ladang sebagai sumber belajar sejarah di SMAN 1 Sukomoro. Lalu yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan sumber-sumber sejarah di SMAN 1 Sukomoro. Nah, pada bagian ini membahas tentang apakah di SMAN 1 Sukomoro itu dalam memanfaatkan sumber-sumber sejarah tidak hanya pada prasasti Anjuk Ladang saja, atau bisa dimasukkan oleh sumber-sumber sejarah yang lain. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pemanfaatan situs prasasti Anjuk Ladang sebagai sumber belajar sejarah. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pemanfaatan situs prasasti Anjuk Ladang sebagai sumber belajar sejarah di SMAN 1 Sukomoro. Yang kedua adalah untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan situs prasasti Anjuk Ladang sebagai sumber belajar sejarah di SMAN 1 Sukomoro. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pemanfaatan sumber-sumber sejarah di SMAN 1 Sukomoro. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pemanfaatan sumber belajar. Nah, situs prasasti Anjuk Ladang dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis sendiri yang pertama adalah manfaat bagi siswa. Penelitian ini diharapkan bisa menimbulkan rasa peduli siswa terhadap peninggalan sejarah dan juga mampu dengan mudah memahami materi pelajaran sejarah dengan baik. Lalu selanjutnya adalah manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru ini adalah guru bisa memanfaatkan dengan baik peninggalan sejarah yang ada di
di daerah Nganjuk dan bisa dijadikan sebagai sumber sejarah bagi siswa. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, kajian teori. Prasasti. Prasasti merupakan artefak tertulis yang dipahatkan pada batu, logam, tanah liat, lontar, dan lain-lainnya dan memberikan berbagai macam informasi atas suatu peristiwa penting bagi generasi selanjutnya. Lalu di prasasti saya mengambil prasasti Anjuk Ladang, yang prasasti Anjuk Ladang ini tahun 959 Saka atau 937 Masehi. Dikatakan bahwa Raja Empu Sendok ini telah memerintahkan agar tanah sawah Katikan di Anjolan dijadikan siwa dan dipersembahkan kepada Batara di Sang Hyang Prasada Kebaktian di Sri Jayamerta. Nah, mengenai arti dari makna dari Anjuk Ladang ini yaitu satu, Anjuk berarti tinggi, tempat yang tinggi, atau dalam arti simbol itu mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Dua ladang berarti tanah atau dataran. Nah, prasasti Anjuk Ladang ini bisa dijadikan sumber belajar sejarah karena sumber belajar sejarah adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang belajar. Nah, pengertian sumber belajar sejarah itu juga sangat luas, sehingga dalam pengembangan materi pelajaran perlu adanya dalam memanfaatkan sumber belajar sejarah ini bisa memungkinkan, tapi hanya digunakan untuk penelitian fasilitas belajar saja. Lalu yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, ini adalah kerangka berpikir saya. Nah, pembelajaran sejarah ini dilakukan oleh guru dan siswa dan dengan metode pembelajaran yang baik, dan juga diberi penunjang sebagai sumber belajar sejarah dan materi sejarahnya. Lalu materi pembelajaran sejarah dan sumber belajar sejarah ini memanfaatkan situs Prasasti Anjuk Ladang, dan Prasasti Anjuk Ladang ini bisa dimanfaatkan oleh siswa semua menjadi sumber belajar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian. Peneliti dalam penulisan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitiannya, karena penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila menghadapi kenyataan di lapangan dengan cara menggunakan metode ini secara langsung menyaksikan hubungan peneliti dengan informan. Nah, dalam metode penelitian kualitatif lebih peka terhadap penyesuaian diri terhadap banyaknya penajaman dan pola-pola nilai yang lain. Lalu selanjutnya kita akan masuk sumber data. Nah, sumber data yang diperlukan diperlukan oleh peneliti terhadap dua bagian. Yang pertama adalah sumber data primer. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan guru pengampu sejarah di SMA 1 Komoro tentang manfaat Prasasti Anjuk Ladang terhadap pembelajaran sejarah, dan juga untuk menguatkan nilai karakter pada pembelajaran sejarah. Lalu yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah pencarian peneliti terhadap para ilmiah lain dalam sumber-sumber lain dan sumber sekunder adalah tujuannya untuk memperkuat data primer tersebut. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada prosedur pengumpulan data. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yang pertama adalah observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengamati proses
pembelajaran secara di kelas, lalu bagaimana pemaparan situs prasasti terhadap pembelajaran sejarah, serta aprobasi di di lokasi prasasti tersebut. Lalu yang selanjutnya ada wawancara. Pengumpulan data secara wawancara dikatakan dengan mendapatkan data yang dikaitkan pada permasalahan penelitian. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam proses wawancara ini timbul permasalahan yang tidak sempurna, sehingga perlu adanya analisis lagi untuk memvalidkan wawancara ini. Yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, konsep pemahaman tentang analisis data adalah cara mengerjakan data, seperti mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dikelola, sehingga menemukan pola untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, oleh karenanya, dalam penelitian ini melakukan analisis data melalui 2 tahapan, yaitu pralapangan, yakni pencarian sumber sesuai kajian yang akan diteliti, sedangkan yang kedua adalah analisis dalam lapangan untuk pencarian fakta terhadap kajian produk sebelumnya, kajian pustaka sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah pengecekan keabsahan data. Menurut Moleong 2014 halaman 327 menjelaskan tentang pengecekan keabsahan data. Yang pertama adalah perpanjangan keikutsertaan. Keikutsertaan ini adalah membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan peneliti sendiri. Yang kedua adalah ketekunan pengamatan. Nah, ketekunan pengamatan ini adalah mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara. Lalu ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk menjadi pembanding kepada data itu. Yang keempat adalah pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Pemeriksaan sejawat ini adalah dilakukan oleh rekan-rekan dari peneliti, kemudian membandingkan proposalnya rekan sejawat tersebut dengan proposal peneliti. Lalu yang kelima adalah analisis kasus negatif. Analisis kasus dengan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai yang dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan untuk bahan pembanding. Lalu yang keenam adalah pengecekan anggota. Manfaat pengecekan anggota untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisir peneliti. Dan yang selanjutnya adalah uraian rinci. Rincian peneliti bertanggung jawab terhadap penyediaan dasar secukupnya. Teknik ini membantu peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya dalam uraian yang diteliti dan secermat mungkin untuk menggambarkan konteks. Nah, terima kasih. Itu adalah pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.